Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Nah, di sini saya akan membahas yang mengenai Dynamic Routing OSPF. Nah, kita bisa langsung saja ke konfigurasi dan prakteknya. Nah, di sini itu saya sudah menyiapkan topologinya ya teman-teman. Teman-teman bisa buat sendiri ya teman-teman. Untuk routernya itu kita gunakan router yang di video sebelumnya pada bab 13 itu menggunakan router yang 2911 ya teman-teman. Menyediakan NOT ya teman-teman untuk IP dan juga jalurnya. Nah, seperti judulnya itu kita akan konfigurasi yang namanya OSPF. Nah, OSPF itu merupakan open standard ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung konfigurasi saja pada router satunya. Ini kita bisa masuk. Ini kita bisa no. Kemudian kita ke enable dan config. Seperti biasa itu kita akan memasukkan interface atau jalurnya ya teman-teman. Ini saya mau membuat jalur untuk yang mengarah ke PC1 terlebih dahulu. Nah, dia itu interface gig 0/1. Seperti biasa juga kita akan masukkan untuk IP-nya ya teman-teman. Nah, ini untuk IP-nya itu kita akan gunakan yang 192.168.1.1 karena kita itu akan menambahkan jalur mengarah ke PC-nya. Kemudian juga di sini saya mau ketikkan no shutdown. Atau teman-teman bisa menyingkatnya dengan no SH ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak menyingkatnya. Nah, oke, kemudian kita bisa tambahkan untuk yang gig 0/0. Ini kita bisa exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian interface gig 0/0. Enter. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1. Kita bisa tambahkan subnet mask-nya. Nah, kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita bisa exit. Kita bisa lanjut ke router 2 ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi untuk jalurnya terlebih dahulu seperti biasa. Enable, kemudian config. Ini saya mau menambahkan yang mengarah ke PC2 terlebih dahulu, yaitu gig 0/1. Kemudian IP address, atau bisa disingkat dengan IP add, yaitu 192.168.2.1. Kita bisa tambahkan subnet mask-nya. Kemudian no shutdown. Exit. Nah, kita bisa memasukkan jalur yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. Caranya itu sama, teman-teman bisa ikuti saya saja. Kita bisa exit. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu kita bisa konfigurasi IP pada setiap PC-nya. Di sini saya mau masukkan IP di PC1 terlebih dahulu. Kita masuk ke IP configuration. Nah, untuk IP-IP-nya itu sudah saya tuliskan ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti saja. Selanjutnya kita baru konfigurasi untuk yang OSPF-nya. Kita langsung saja ke router 1. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF. Tanda tanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dia itu terdapat informasi proses IT. Nah, di sini juga dia tersedia angka 1 sampai 65535 ya teman-teman. Nah, kita bisa ingatkan kembali yang materi IGRP. Nah, untuk IGRP itu angkanya itu harus sama pada setiap routernya. Tetapi untuk OSPF itu tidak ya teman-teman. Bebas, teman-teman bisa angka apa saja. Di sini saya akan menggunakan angka 1 saja biar mudah. Kita bisa masukkan network. Jadi networknya itu kita bisa masukkan yang 10.0 ya teman-teman. 10.10.10.0. Kemudian di sini saya tanda tanya terlebih dahulu.
Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini tuh belum selesai teman-teman. SPF itu ada yang namanya wildcard page. Nah, untuk mencari ini itu kita bisa lihat. Nah, di sini kan ada 255.255.255.255. Nah, kita akan kurangkan dari slash 24-nya, yaitu 255.255.255.0. Di 255 dikurangi 255 itu 0, 255 kurangi 255 0, 255 kurangi 255 sama dengan 0, kemudian 255 kurangi 0 sama dengan 25. Nah, maka hasilnya itu 0.0.0.255. Nah, ini kita bisa copy saja, teman-teman. Lalu kita bisa pasangkan di sini ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik paste untuk caranya. Lalu kita bisa tambahkan area tanda tanya. Nah, di sini diinformasikan bahwa angkanya itu 0 sampai 42 ini ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan yang area 0 saja. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa lanjut ya, teman-teman. Ini kita bisa ubah IP-nya saja. 192.168.1.0. Lalu kita bisa enter. Kalau sudah, kita bisa lakukan di router 2 juga. Bisa ketikkan router OSPF. Nah, tadi kan saya untuk yang OSPF dia itu bebas ya, teman-teman, untuk memilih angkanya, tidak harus sama. Nah, di sini itu saya akan menggunakan 2 saja. Kemudian kita bisa ketikkan network 10.10.10.0. Kita bisa paste lagi. Nah, kemudian kita bisa ketikkan area 0. Lalu kita bisa tambahkan network lagi untuk yang 192. Lalu kita bisa enter. Kemudian kita akan coba cek menggunakan Windows Show IP OSPF. Kemudian naik board. Nah, di sini untuk naik board ID-nya itu dia sudah masuk ya, teman-teman, yaitu ada 192.168.1.1. Kemudian di sini juga ada addressnya, yaitu 10.10.10.1. Kita juga bisa cek pada router 1. Ini kita bisa enter. Kemudian ketikkan seperti tadi ya, teman-teman, yaitu do show IP OSPF neighbor. Nah, jadi ini tuh sama ya, teman-teman, sudah ada. Untuk neighbor ID-nya itu adalah 192.168.2.1. Untuk addressnya itu dia ada 10.10.10.2. Kan kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Ini tuh file ya, teman-teman. Saya akan coba ulang saja. Apakah berhasil? Nah, dia itu sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah successful. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah router lagi. Untuk jadikan router 3, kita bisa singkirkan. Kemudian saya akan menambahkan satu PC lagi. Kemudian kita bisa hubungkan dengan kabel. Saya juga akan menuliskan untuk IP dan jalurnya ya, teman-teman. Nah, seperti biasa di sini saya akan karena di sini saya menambahkan router, maka saya juga akan menambahkan IP-nya ya, teman-teman. Bisa tambahkan IP di router 2. Jadi kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita bisa ketikkan untuk jalur pertama itu mengarah ke router 3, yaitu keep 0/2. Maaf, teman-teman. Ini kita bisa tuliskan interface ya, teman-teman. Keep 0/2, kemudian enter, di add 20.20.20.1. Teman-teman, ini saya ada kesalahan. Di sini saya akan coba ketik ulang. Oke, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi di router 3. Kemudian kita bisa tambahkan untuk jalurnya
sini saya akan menambahkan jalur ke PC3 terlebih dahulu, yaitu gig 0/1. Saya tambahkan IP address tuh 192. Lalu kita bisa tambahkan interface yang mengarah ke router 2. Gig 0/0. Jadi kita bisa exit saja terlebih dahulu. Interface gig 0/0. Kita bisa pasang IP di PC3-nya. Nah, selanjutnya kita bisa update OSPF di router 2. Karena di sini itu tadi ada network baru, jadi kita bisa update. Kita bisa exit kan router OSPF 2. Kita akan masukkan network yang akan kita promosikan, yaitu network yang 20.20.20.0. Kemudian kita bisa paste yang tadi ya teman-teman, yang 0.0.0.255. Kemudian kita bisa masukkan areanya itu 0 ya teman-teman. Kita bisa enter, shift. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF-nya di router 3-nya. Kita bahas, ini kita bisa masuk ke router 3. Ini kita bisa exit, kemudian ketikkan router OSPF. Saya akan menggunakan angka 3 saja. Kemudian kita bisa masukkan networknya, yaitu yang 20.20.20.0. Kita bisa paste yang tadi. Untuk areanya itu kita bisa pilih 0 saja. Enter. Kemudian kita bisa masukkan lagi network, tetapi ini kita bisa ganti saja untuk IP yang ini ya teman-teman. Enter. Di sini saya akan coba cek ya teman-teman. Ini kita, nah ini saya ada salah ketik ya teman-teman. Ini kita bisa ketik ulang saja. To show IP. Enter. Nah, di sini itu sudah masuk ya teman-teman untuk neighbor ID dan addressnya. Di sini juga dia statusnya itu full top up ya teman-teman. Selanjutnya saya akan uji coba kirim paket dari PC3 ke PC2. Nah, kita bisa lihat di sini itu keterangannya itu successful ya teman-teman. Lalu kita bisa buka router 3 kembali. Kemudian ini kita bisa ketikkan do show IP root. Di sini itu dia ada huruf O ya teman-teman. Di sini juga ada 10.10.10.0, kemudian 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Nah, kita akan coba konfigurasi OSPF dengan VLAN ya teman-teman. Ini kita bisa tambahkan untuk switchnya ya teman-teman. Kita bisa gunakan switch yang pertama saja, yang ini 2960. Bisa konfigurasi di switchnya. Kita bisa ke enable dan config. Saya akan menambahkan jalur yang mengarah ke router 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Interface FA 0/1. Kemudian kita akan ketikkan switch port mode terang. Bisa exit. Dan kita akan buat VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa exit lagi. Lalu kita akan menambahkan jalur lagi untuk yang
ke VLAN 10 dan 20. Teman-teman bisa ikuti saja ya. Ini saya akan coba cek VLAN-nya. Show VLAN brief. Nah, di sini untuk interface itu dia sudah masuk, kemudian untuk partnya itu dia juga sudah masuk ya teman-teman. Nah, kita akan mempromosikan IP yang 30.30.30.1. Masuk ke router 3, ini kita bisa, kemudian interface klik 0/2, kita bisa tambahkan IP-nya 30.30.30.1. Lalu teman-teman bisa tambahkan yang subnet mask 255, 255.255.0. Kemudian teman-teman bisa exit. Maaf ya teman-teman, tadi saya lupa tidak nge-record. Nah, teman-teman bisa ikuti saja ya teman-teman. Ini untuk yang gig 0/2 itu untuk IP-nya itu 30.30.30.1. Kemudian teman-teman bisa masukkan subnet mask-nya yaitu yang 255.255.255.0. Kemudian teman-teman bisa exit. Nah, kemudian ini kita bisa ketikkan encapsulation.1view10. IP-nya itu 192.168.4.1. Kemudian subnet mask-nya itu yang 255.255.255.0. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan untuk yang mengarah ke VLAN 20-nya, yaitu dia interface gig 0/2.20. Kemudian bisa ketikkan encapsulation.1q20, kemudian ketikkan IP atau IP address yaitu 192.168.5.1, kemudian tambahkan subnet mask-nya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa exit. Nah, kalau sudah, kita bisa konfigurasi IP pada setiap PC-nya. Di sini saya masuk ke PC 4 terlebih dahulu. Nah, untuk IP-nya itu yang ini ya teman-teman, yang 4.2. Kita bisa isi saja. Kemudian kita bisa masuk ke PC 5. Untuk IP-nya itu yang ini ya teman-teman, 5.2. Nah, selanjutnya SPF router 3 itu akan tambahkan network VLAN yang 10.20. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan router 3 itu network VLAN 10 dan 20-nya. Bisa buka router 3. Kemudian kita bisa ketikkan router OSPF 3. Nah, kemudian kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan, yaitu 30.30.30.0. Kita bisa masukkan subnet. Kita bisa paste. Nah, kita bisa ketikkan area 0. Nah, kita bisa tambahkan networknya lagi. Ini kita bisa ganti saja teman-teman. Ya, di 168.4.0. Di sini saya akan menambahkan networknya lagi. Itu kita akan ganti yaitu 5.0. Nah, kita akan konfigurasi OSPF tambahan di router 3. Tapi kita coba buka di router satunya. Nah, kita bisa ketikkan do show IP, do show IP. Nah, kita bisa klik spasi. Nah, dia itu yang 192.168.4 sudah ada untuk ke VLAN 4 untuk VLAN ke-10, kemudian di sini juga ada 192.168.5.0 untuk ke VLAN 20-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba cek VLAN. Nah, selanjutnya kita akan coba cek. Nah, kemudian kita bisa kirimkan paket dari PC 1 ke PC 5 yang ada di VLAN 20 ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat. Nah, dia itu violet. Kita bisa kirimkan ulang. Nah, dia itu sudah sukses ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF multi area. Tapi sebelum itu kita akan buat areanya terlebih dahulu.
Nah, di sini kemudian kita bisa tuliskan areanya. Yang pink ini akan saya buat area 0, kemudian yang biru ini akan saya buat area 1. Nah, kemudian kita bisa buka di router 1. Kita bisa ketikkan do show run. Ini kita bisa spasi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang 10.10.10.0 yaitu berada di area 0. Kemudian untuk yang 192.168.1.0 dia juga berada di area 0. Nah, kita juga akan coba cek di router 2. Kita bisa ketikkan yang tadi ya teman-teman, yaitu yang do show run. Spasi. Nah, di sini pada router 2 itu network 10.10.10.0 itu di area 0, kemudian 192.168.2.0 dia berada di area 0, kemudian yang 20.20.20.0 dia juga berada di area 0. Nah, untuk yang 20.20.20.0 di sini itu kan tulisannya area 0. Nah, kita bisa lihat bahwa network yang 20.0. Nah, jadi dia itu berada di area 1 ya teman-teman. Nah, maka di sini saya akan mengubahnya menjadi area 1. Lalu pada 192.168.2.0 itu juga saya akan ubah menjadi area 1. Nah, ini kita bisa Ctrl C. Kemudian kita bisa langsung ketikkan router OSPF 2. Ini tuh kita akan coba hapus network yang lama. Kita ketikkan no. Kita bisa copy yang ini ya teman-teman. Kita bisa copy saja. Nah, kemudian kita bisa paste di sini. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa ketikkan no lagi untuk yang ini ya teman-teman, 192.168. Ini kita bisa copy saja. Dan kita paste di sini. Enter. Kita bisa ketikkan ulang saja yang network ini. Ini kita bisa ubah menjadi area 1. Dan enter. Kita bisa coba lagi yang 20.0 ya teman-teman. Selanjutnya kita juga akan ubah pada area di router 3. Kita bisa masuk ke router 3. Kita bisa ke enable config. Jadi pada nantinya itu kita akan ubah menjadi area 1 semua. Coba cek ya teman-teman dengan do show run spasi. Nah, dia itu terdapat di mana network ya teman-teman, tak akan hapus sekarang. Ini kita akan mulai dari yang network paling atas yaitu 20.0. Kita bisa copy, kemudian ini kita bisa paste. Enter. Oh ya teman-teman, seharusnya kita bisa masuk ke router OSPF-nya. Nah, kemudian kita bisa yang tadi ketika no network, dan kita bisa coba ubah lagi yang network yang kedua. Nah, jadi ini saya sudah hapus semua. Kemudian di sini saya akan coba ganti menjadi area 1. Kita bisa copy saja. Nah, di sini saya akan coba cek do show run spasi. Nah, di sini itu sudah benar ya teman-teman, sudah di area 1 semua. Kemudian di sini itu kita bisa cek pada routing table-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan do show IP root. Nah, di sini itu dia ada kode yang OIA, artinya OSPF inter area root. Kita juga bisa cek di router 2-nya. Kita bisa ketikkan do show IP root.
Nah, pada router 2 itu dia tidak ada kode yang OIA. Nah, karena router 2 itu adalah penghubung area 0 dan 1 ya teman-teman. Kita juga bisa cek di router 3-nya. Kita bisa ketikkan langsung do show IP root. Nah, dia juga muncul OSPF inter area. Sekian materi kali ini, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah tonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.